Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita. Kembali lagi di channel Bumpers. Nah teman-teman, kali ini aku bakalan nge-review film terbaru yang dirilis pada April 2023 lalu loh, yang dibintangi oleh Ana de Armas dan juga Chris Evans. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur cerita filmnya. Inilah dia film yang berjudul Ghost. Sadie, it's normal to be affected by what happened. Same as me. Same age, same job. The one... Sadie, stay present. No big moves. Sadie, seorang gadis cantik yang memutuskan untuk pergi berlibur ke kota pinggiran Washington. Sadie ingin menenangkan pikirannya karena baru saja ia kehilangan temannya yang bernama Elena. Dokter Claudia memastikan Sadie apakah dia baik-baik aja, lalu Sadie berkata dia baik-baik aja, tapi nanti dia akan pulang saat pikirannya sudah tenang. Sesampainya di pasar, Sadie membeli beberapa kebutuhannya. Di pasar tersebut ada pria ganteng teman-teman, dia ini namanya Cole. Cole ini seorang petani. Seumur hidupnya dia belum pernah tuh keluar dari desanya. Nah, si Cole ini diminta tolongi oleh seorang tante untuk menjaga stan bunganya. Lalu si Sadie ini datang untuk membeli bunga. Pada pandangan pertama, Sadie dan Cole ini saling jatuh cinta teman-teman. Tapi, si Cole ini sangat menjengkelkan. Soalnya si Sadie ini memilih beli bunga, cuman si Cole ini menyarankan untuk beli kaktus. Terjadilah selisih paham sampai si tante itu datang, lalu memarahi si Cole. Nah, si Sadie ini akhirnya membeli bunga yang pertama kali ia tunjuk. If you do, I'm shocked that you sell anything No, as at a all. matter of fact, this isn't even my... Hi. Are these your plants? Yes. Awesome. Because Farmer Clown... Hey, want a plant? Here. Cactus. Setelah Sadie pergi, tante ini pun marah-marah sama si Cole. Kalau kamu suka sama perempuan itu, harusnya kamu nggak ngajak debat, tapi mintalah nomor teleponnya. Akhirnya si Cole ini menahan mobil si Sadie. Awalnya si Sadie ini cuek, tapi akhirnya dia memberikan kesempatan pada si Cole. Bahkan dia mengajak si Cole keluar saat itu juga. Tanpa pikir panjang, Cole pun naik ke mobil Sadie. Akhirnya mereka menghabiskan waktu bersama, ngopi bareng, cerita-cerita. Hi. Yep. Me. Are you serious? Okay. Si Cole ini cerita pada Sadie kalau dia adalah seorang sarjana pertanian, tapi dia memilih untuk tetap tinggal di sana karena ayahnya sedang sakit. Sedangkan Sadie, dia mengaku sebagai seorang artistik yang sedang berlibur. Dia tetap merahasiakan dirinya bahwa dia adalah seorang agen rahasia. You know, stepping out into a new place. Sorry. Well, it's okay. I'll finish it. Quite a life. Lately I'm... Sadie dan Cole menghabiskan waktu sampai tengah malam. Keesokan paginya, Cole mengantar Sadie ke rumahnya. Saat mau berpisah, mereka agak canggung nih teman-teman. Hingga akhirnya Sadie pun mengajak Cole untuk masuk ke rumahnya. Setelah itu, tahulah kalian kan apa yang terjadi. Saat perjalanan pulang, Cole ini senyum-senyum. Ya, kelihatan lah ya kalau dia sedang jatuh cinta. Sesampainya di rumah, ia menceritakan bahwa ia telah jatuh cinta pada Sadie ke keluarganya. Bahkan Cole bilang ke keluarganya kalau ia yakin bahwa Sadie adalah jodohnya. Nah, dengan iseng, adik Cole itu mengambil handphone si Cole lalu melihat wallpaper di handphonenya bahwa si Cole diam-diam memoto Sadie pas mereka saat tidur bareng. Adiknya juga sempat meyakinkan Cole bahwa kebiasaan Cole itu akan membuat wanita ilfil. Tapi Cole tidak pernah ambil pusing sama ocehan adiknya. Kill their victims and harvest their eyelids. I was happy. I wanted to... That's why things never worked out with Fiona. Fiona was a bitch. You'll see. Beberapa kali Cole mencoba menghubungi Sadie. Ia menelpon bahkan mengirim pesan berkali-kali namun tidak ada respon sama sekali. Adik si Cole beberapa kali mengejeknya. Soalnya kalau abangnya lagi jatuh cinta, bucinnya luar biasa. Tiba-tiba si Cole ini teringat sama inhalernya yang dititipkan pada Sadie. Di dalam inhaler itu ada chip yang bisa melacak di mana Sadie berada. Setelah diperiksa, ternyata Sadie berada di London. Ayah dan ibu Cole menyuruh Cole untuk pergi ke London memberikan kejutan kepada Sadie. Dan mereka yakin kalau misalnya Cole pergi ke London menemuinya, maka Sadie akan bahagia. Ayah ibunya menyuruh Cole untuk memperjuangkan cinta sejatinya. Si Cole ini sempat galau teman-teman karena dia kan belum pernah kemana-mana. Tapi dengan yakin akhirnya dia berangkat. I mean, that is the epitome of romance, mate. Yeah. Tower Bridge.
Singkat cerita, Cole ini berangkat teman-teman ke London. Nah, di sana dia mencari Shady hanya berdasarkan GPS yang di dalam inhalernya. Saat di jalanan sepi bukannya ketemu Shady, dia ketemu beberapa pria yang sangat sangar. Mereka menyuntikkan sesuatu ke leher Cole dan menutup kepalanya. Cole pun akhirnya pingsan, dia nggak tahu apa-apa lagi. Cole dibawa ke salah satu lab dan dia ditanyai hal-hal yang ia nggak mengerti sama sekali. Mereka mengira bahwa si Cole ini adalah taxman. Mereka meminta sebuah kode rahasia kepada Cole. Cole menjelaskan beberapa kali ke mereka bahwa dia tidak tahu apa-apa, dia bukan taxman. Namun si pria tua itu tidak percaya kepada Cole. To the spray and pray of the Latin American bullet. Here you are. No, I'm not a taxman. I'm a farmer. I came to... Not for you. Holy shit. Holy shit. Oh, shit! Saat mereka tengah menghabisi Cole dengan serangga yang sangat mematikan, tiba-tiba seorang perempuan pun datang ke ruangan itu menyerang mereka. Setelah melumpuhkan semua musuh-musuhnya, perempuan itu pun menyelamatkan Cole. Ternyata perempuan itu adalah Shady. Akhirnya Cole pun tahu bahwa Shady ini berbohong soal pekerjaannya. One of our agents, and you fell into it. Agents? Hard agents? Who are you? CIA. You think you're the taxman? That the taxman would act... Yourself? You're a liar. When he died, was to try and impress the most amazing woman I've ever met. Head down, shut your mouth, and follow my lead. Para gerombolan di sana sebenarnya mau menangkap Shady karena Shady lah taxman yang mereka maksud. Namun mereka salah sasaran, malah menangkap Cole. Setelah mengalahkan beberapa penjaga lainnya, maka Cole dan Shady pun bisa keluar dari ruangan itu. Cole menyadari satu hal, bahwa yang tadinya dia di London sekarang berada di Pakistan. Cole ini marah sama Shady karena Shady nggak ngasih kabar ke dia. Shady marah balik sama si Cole gara-gara si Cole pekerjaannya makin runyam. Misinya gagal, bahkan Cole ini menjadi beban untuk Shady. Sekarang para penjahat itu mengincar Cole karena mereka mengira bahwa taxman itu adalah si Cole. Shady bilang ke Cole, kamu diam aja, kamu menurut aja supaya kamu selamat. Di sisi lain, bos dari penjahat ini tengah marah besar. Karena telah kehilangan taxman, namanya adalah Levick. Dia bahkan menyuruh anggotanya untuk menyebarkan sayembara kepada pembunuh bayaran agar menangkap taxman hidup-hidup dan dia akan memberikan hadiah sebanyak $1,000. If we fail, we die. Cannot afford this kind of failure. Shady dan Cole pergi ke pasar untuk menemui teman Shady yang merupakan agen CIA juga. Shady bertanya kepada Marco sebenarnya apa yang diingini segerombol penjahat tadi yang mengganggu mereka di gua. Marco menjelaskan bahwa mereka adalah penjahat pencuri Aztec. Aztec adalah sebuah senjata biokimia pemusnah massal. Levick yang sekarang memegang Aztec berencana untuk menjual Aztec itu dengan harga yang sangat fantastis. Shady pun meminta tolong kepada Marco agar memulangkan Cole kembali ke Amerika karena Shady ingin menemukan Aztec itu sendirian. Senjata itu sangat berbahaya jika berada di tangan yang salah. Marco pun setuju, ia akan memulangkan Cole ke Amerika. No, it wasn't. Oh, come on. Come on. Get smashed. Alcohol in your mouth. This is my town. Nothing happens here than that. Saat Marco tengah mengantarkan Cole, tiba-tiba ada seorang pembunuh bayaran yang membunuh Marco. Pembunuh bayaran itu tepat berada di belakang Shady. Karena sayembara yang dilakukan oleh Levick, maka yang mengincar Cole ini bukan cuma satu orang saja. Tiba-tiba pembunuh bayaran yang pertama dibunuh oleh pembunuh bayaran berikutnya. Pembunuh bayaran yang kedua ini memasukkan Cole dan Shady ke dalam mobil. Ternyata di dalam mobil sudah ada pembunuh bayaran yang ketiga dan membunuh yang kedua. Lalu dia menempelkan chip ke leher Cole dan juga Shady. Kalau mereka kabur, maka mereka akan kena setrum. Setelah keluar dari mobil, tiba-tiba pembunuh bayaran yang ketiga ditabrak oleh pembunuh bayaran lainnya. Dengan cepat, Shady mengambil cincin di tangan pembunuh tadi supaya mereka nggak kesetrum kali ya. Shady dengan pistol yang mengarah kepada pembunuh itu bertanya di mana dia akan melakukan pertukaran dengan Levick. Setelah mendapatkan informasi lokasinya, maka mereka pun berangkat ke sana. Shady berpikir keras gimana caranya untuk mendapatkan Aztec tersebut. Nah, si Cole ini ngasih tahu sama si Shady bahwa saat dia ditangkap kemarin ia ditanyai mengenai sandi. Karena para penjahat itu tidak memiliki sandi, maka si Shady ini memiliki ide gila. Ia akan berpura-pura menjadi pembunuh bayaran dan menyerahkan Cole kepada Levick. Shady pun akhirnya tiba di lokasi pertemuan. Lalu Shady menyerahkan Cole kepada Levick. Levick sangat senang karena di hadapannya sudah ada taxman.
Levick bilang ke Sadie bahwa negosiasi akan dilakukan di dalam pesawat. Sementara Levick tidak ikut dalam transaksi itu, dia akan pergi menemui calon pembeli aspek yang baru. Saat menggeledah barang-barang si Cole, salah satu anggota Levick menemukan ponsel si Cole. Dia melihat foto si Cole dan juga si Sadie tidur bareng. Akhirnya mereka sadar bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Nah, ketahuan dong bahwa hal yang dilakukan Sadie dan juga Cole adalah sebuah penipuan. Alhasil rencana Sadie semua gagal. Ketika otak CIA si Sadie ini bekerja, ia berkata bahwa sandi itu berada di sakunya. Penjahat itu sempat meragukan Sadie, namun Sadie memberikan sesuatu kepada penjahat itu. Lalu, ternyata itu adalah alat penyetrum yang tadinya dipasang kepada Cole dan Sadie oleh pembunuh bayaran di dalam mobil. Akhirnya Sadie dan Cole pun bertarung melawan semua penjahat yang ada di dalam pesawat. Saat tengah bertarung dengan para penjahat, Sadie dan Cole masih sempat-sempatnya berantem gara-gara foto tadi. Hingga akhirnya si Sadie ini ditusuk oleh seorang penjahat. Nah, disinilah adrenalin si Cole itu meningkat. Dia tidak tega bahwa kekasihnya itu ditusuk oleh penjahat itu. Setelah melumpuhkan penjahat itu, si Cole dan si Sadie itu kabur dari pesawat menggunakan parasut. Take the case and go. There is a picture. I have no idea. Setelah Sadie sadar, dia berterima kasih kepada Cole. Dia juga sangat senang karena Cole berhasil membawa oper Aztec itu. Mereka sekarang terdampar di salah satu pulau. Nah, malamnya si Sadie ini mengirimkan lokasinya kepada CIA. Keesokan paginya, lokasi mereka itu terlacak oleh penjahat-penjahat itu. Lalu penjahat-penjahat itu menyerang mereka berdua. Untungnya tentara CIA itu datang tepat waktu untuk menolong mereka. Namun sialnya, koper itu berhasil diambil oleh anggota Levick. Agent Rhodes, it's time to go home. Setelah di markas CIA, Sadie malah kena skors karena membiarkan koper itu jatuh ke tangan anggota Levick. Masalah ini membuat Sadie tidak bisa melanjutkan misinya. Cole akan dijadikan sebagai umpan pertemuan dengan Levick, di mana Cole berpura-pura mengetahui kode rahasia dari koper tersebut. Ketika saatnya tiba, maka kepolisian akan meringkus si Levick. Ketika Cole bertemu dengan Levick dan calon pembeli barang tersebut, di sisi lain anggota Levick telah mengetahui keberadaan polisi, dan polisi itu pun dibunuh oleh anggota si Levick. Dalam pertemuan itu terjadi perdebatan di antara mereka. Cole selalu terintimidasi, namun dengan cepat Sadie datang menggunakan gaun yang sangat seksi. Sadie pun menyebutkan sandi dari koper tersebut. Nah, koper tersebut memang benar-benar terbuka. Lalu calon pembeli ini pun mentransfer uangnya kepada Sadie. Tapi ternyata si Levick ini punya rencana jahat, teman-teman. Dia akan membunuh Cole dan juga Sadie di tempat itu. Setelah mengetahui rencana jahat si Levick, maka Sadie pun memerintahkan para pembunuh bayaran itu untuk membunuh Levick. Maka terjadilah baku tembak di antara mereka. Cole yang tadinya tidak bisa menggunakan senjata, sekarang dia sudah lihai. Keadaan semakin tegang, tempat itu mengalami kerusakan hingga membuat tempat itu berputar sangat cepat. Ketika Sadie berusaha merebut koper itu dari si Levick, Cole pun datang untuk membantunya. Dengan senjata yang ada di tangan Sadie, Sadie pun menembakkan sebuah lampion besar hingga lampion itu terjatuh dan mengenai si Levick. Levick pun akhirnya terjatuh dari ruangan itu dan tewas. Sadie pun menangkap Aztec itu dengan tepat waktu. Mereka berdua pun berhasil menyelamatkan Aztec itu kembali. Setelah keberhasilan mereka, Cole dan Sadie pun semakin dekat. Cole akhirnya membawa Sadie ke rumahnya. Ia memperkenalkan Sadie kepada keluarga. Kedua orang tua Cole juga sangat menyetujui hubungan mereka. Lalu film berakhir dengan happy ending. Demikianlah alur cerita dari film Ghosted ini. Semoga film ini dapat menjadi hiburan buat kalian semua. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu kembali di alur cerita film yang lain. Dadah!